Selamat pagi, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu Bahasa Indonesia Ragam Ilmiah. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Mapidan Riz selaku moderator dan anggota kelompok saya yaitu Fardia Tasya Aiswarya selaku pemateri pertama, Teresia Tria Delasaka selaku pemateri kedua, Denisa Wilka Samulung selaku pemateri ketiga, Afrilinda Terani Tandian selaku pemateri keempat, Vina Ramadhani selaku pemateri kelima, dan Philadelphia Audrey selaku pemateri keenam. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada pemateri. Baik, kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Ragam bahasa. Apa itu ragam bahasa? Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, pembicaraan pembicara, pembicaraan orang yang dibicarakan, serta menurut pembicara media. Yang pertama, Bahasa Indonesia Ragam Ilmiah. Apa itu Bahasa Indonesia Ragam Ilmiah? Bahasa Indonesia Ragam Ilmiah merupakan salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam pertemuan dan penulisan karya ilmiah, di mana bahasa ragam ilmiah ini diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu. Disusun menurut metode atau pendekatan rasional, pendekatan empiris dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiannya. Karakteristik bahasa Indonesia ragam ilmiah. Yang pertama yaitu cendekia. Bahasa ilmiah itu mampu digunakan secara tepat untuk mengungkapkan hasil berpikir logis. Bahasa yang cendekia mampu membentuk pernyataan yang tepat dan seksama, sehingga gagasan yang disampaikan penulis dapat diterima secara tepat oleh pembaca. Yang kedua, lugas dan jelas. Bahasa Indonesia mampu menyampaikan gagasan ilmiah secara jelas dan tepat. Untuk itu, setiap gagasan diungkapkan secara langsung, sehingga akan menghindari kesalahpahaman dan kesalahan menafsirkan isi kalimat. Yang ketiga, bertolak dari gagasan. Penonjolan diarahkan pada gagasan atau hal yang diungkapkan dan tidak pada penulis. Implikasinya, kalimat-kalimat yang digunakan didominasi oleh kalimat pasif, sehingga kalimat aktif dengan penulis sebagai pelaku perlu dihindari. Yang keempat, formal. Sifat formal ditandai dengan kosakata, bentuk kata, dan kalimat. Kosakata yang digunakan bernada formal dan kalimat-kalimatnya mengandung unsur yang lengkap. Yang kelima, objektif. Artinya, sifat objektif tidak cukup dengan hanya menempatkan gagasan sebagai pangkal tolak, tetapi juga diwujudkan dalam penggunaan kata. Yang keenam, ringkas dan padat. Sifat ringkas dan padat direalisasikan dengan tidak adanya unsur-unsur bahasa yang mubazir. Itu berarti menuntut adanya penggunaan bahasa yang hemat. Yang ketujuh, konsisten. Bahasa keilmuan berciri konsisten, artinya harus bersifat ajek, taat azas, selaras, dan tidak berubah-ubah. Unsur-unsur bahasa berupa pembentukan kata dan tata tulis digunakan sebagai kaidah yang berlaku dan konsisten. Ragam bahasa ilmiah dan bagian-bagian ragam bahasa ilmiah. 3. Ragam bahasa ilmiah. Apa itu ragam bahasa ilmiah? Ragam bahasa ilmiah adalah suatu ragam bahasa, terutama ragam bahasa jurnalistik dan hukum. Tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan bentuk kosakata ragam bahasa baku agar dapat menjadi panutan bagi masyarakat pengguna bahasa Indonesia. Maka dari itu yang perlu diperhatikan ialah kaidah tentang norma yang berlaku yang berkaitan dengan ragam bahasa. Bagian-bagian ragam bahasa ilmiah. Yang pertama, ragam bahasa berdasarkan media atau sarana. Kedua, ragam bahasa berdasarkan penutur. Dan ketiga, ragam bahasa berdasarkan sikap penutur. Dan yang keempat, ragam bahasa menurut pokok persoalan atau bidang pemakaian. Penggunaan bahasa Indonesia ragam ilmiah dalam menulis ilmiah.
Pada saat menulis tulisan ilmiah, penulis harus menunjukkan karakteristik bahasa Indonesia ragam ilmiah. Ciri-ciri penggunaan bahasa Indonesia ragam ilmiah dalam penulisan karya ilmiah. 1 baku, 2 logis, 3 kuantitatif, 4 tepat, 5 denotatif, 6 runtun. Penggunaan bahasa Indonesia ragam ilmiah dalam presentasi ilmiah dan tata cara yang perlu dipedomani dalam upaya mengefektifkan presentasi ilmiah. Materi yang pertama yaitu bagian C, penggunaan bahasa Indonesia ragam ilmiah dalam presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah yaitu presentasi berasal dari bahasa Inggris yang artinya menyajikan atau memaparkan. Ilmiah berarti bersifat ilmu secara ilmu pengetahuan, memenuhi syarat atau kaidah ilmu pengetahuan. Sehingga presentasi ilmiah menurut bahasa adalah menyajikan atau memaparkan suatu karya tulis yang bersifat ilmiah. Tata cara yang perlu dipedomani dalam upaya mengefektifkan presentasi ilmiah. Yang pertama, menarik minat dan perhatian peserta. Yang kedua, menjaga agar presentasi tetap fokus pada masalah yang dibahas. Yang ketiga, menjaga etika atau tingkah laku ketika sedang memberi materi atau memaparkan suatu karya ilmiah. Adapun jenis-jenis karya ilmiah yaitu makalah, kertas kerja, laporan praktik kerja, skripsi, tesis, dan disertasi. Itulah materi dari kelompok kami. Selanjutnya saya buka sesi untuk tanya jawab.